Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah pengkhianatan cinta. Waduh, saya merasakan energi-energi pengkhianatan. Kira-kira bagaimana? Di sini saya coaching ya hari ini ya. Saya tidak reading. Ingat, saya di sini bisa reading, saya coaching ya. Untuk saat ini saya memberikan pencerahan kepadamu ya, pesan lewat semesta untuk dirimu yang lagi galau ataupun mungkin kondisinya lagi dalam tekanan mental ataupun patah hati ya. Jangan bertanya, Kak, kenapa gelap ya, nggak ada gambarnya, karena memang saya coaching ya, situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk saya reading sehingga saya tidak reading ya. Jadi saya di sini coaching, di mana saya bingung juga kalau kayak macam ada rasa beban ya. Jadi saya harus tetap bisa memberikan apa ya, kalau dibilang terpanggil untuk bisa mengedukasi kamu. Ya, biasanya ini coaching ini berbayar, saya kasih kalian gratis ya, karena dia terpanggil secara jiwa untuk bisa memberikan pencerahan kepada kalian yang membutuhkan. Karena kalau kalian ada di konten ini ya, hati kamu tergerak, itu berarti tuntunan semesta yang mengarahkan kamu. Jadi didengarkan dan dilaksanakan juga ya. Oke. Di sini saya hanya bisa memberikan edukasi secara garis besar. Kalian mau secara full bisa menghubungi saya ya, secara kita ke WA saya ya, nanti saya arahkan, saya coaching, saya reading juga ya. Ya bisa langsung ke WA saya dan itu berbayar ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Iya, kita bicara tentang pengkhianatan. Di sini saya merasakan energinya ya. Ada yang sakit hati, kecewa. Saya merasakan energi kalian Taurus seolah-olah kayak merasa tidak adil, merasa terabaikan, merasa kok saya buang waktu percuma dengan orang ini. Kok seolah-olah saya ini hanya dijadikan perhiasan gitu, casing doang, tapi intens bersama nggak ada ya. Yang saya rasakan seperti gitu ya, yang kalian lagi alami saat ini. Ataupun mungkin cuman kondisinya ya hanya untuk pemuas nafsu saja. Kalian yang harus cari duit, mereka berfoya-foya atas uang kamu. Terus pada saat kamu gak ada duit mereka tinggalkan kamu. Ataupun mungkin kondisinya mereka sudah up ya, dari mana kamu menopangnya pada saat mereka sudah bisa berjalan ya. Pada saat dia merangkak kamu yang mengangkat, menopang. Tetapi pada saat mereka sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri, malah mereka meninggalkanmu, mencampakkanmu. Ya, ini bicara cinta, pengkhianatan cinta ini kan bukan hanya sekedar dengan pasangan ya, karena saya merasakan di sini energi dari
lingkungan ya, entah mungkin sahabat atau mungkin dalam dunia bisnis ya, dimana kamu berjuang bersama pada saat ataupun mungkin kondisinya malah menikung ya, kamu yang sudah berfokus pada pekerjaan itu, tetapi akhirnya pada saat ending ya, saya lihat di sini ada yang menikam ya, ini lebih ke proyek ya, biasa seperti gitu, ataupun ada ketidakjujuran. Nah, jadi kalau kita bicara pengkhianatan, ini di sini coaching ya, bukan reading ya. Jadi kalian kalau, Kak, kenapa gambarnya gelap? Yang tadi di awal saya sudah bilang, saya kasih coaching. Coaching ini biasa berbayar. Ya, tetapi di sini saya kasih kamu gratis. Jadi kalian dengar ya dan lakukan. Ini pun hanya karena kita terbatasi waktu ya. Dan memang kondisi saya tidak fit, sehingga mau tidak mau hanya secara garis besar. Kamu mau secara lengkap bisa personal reading ya, dan coachingan gitu ya, menghubungi saya di nomor WA saya di deskripsi ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kamu lakukan, kalau mereka menfitnahmu atau mereka mengkhianati kamu, ya sudah, ikhlaskan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, untuk kamu bisa naik kelas itu harus dari hatimu dulu, dari jiwamu yang bisa menerima akan keadaan ini. Kenapa? Karena kamu berharap suatu saat nanti dia akan bertumbuh bersama, itu ekspektasi kamu. Macam contoh orang tua. Ya, ada orang tua itu dibilang kasih ibu, kasih macam apa dibilangnya, lagu anak-anak waktu kita masih kecil kan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Tapi ibu-ibu zaman sekarang itu seolah-olah kayak anaknya itu investasi. Oh, pada saat hari tua saya nanti, saya harus dijaga anak saya. Pada saat anak-anaknya sudah mempunyai keluarga, bingung ya, mana memposisikan anak dan mana memposisikan ibu, mana memposisikan keluarganya, istrinya ataukah ibunya. Karena apa? Ekspektasi diajarkan, artinya ekspektasinya lain dengan diajarkan gitu. Karena setahu dia dulu di waktu kecil, kasih seorang ibu tuh tanpa batas, ikhlas, tanpa mau menerima. Ini contoh ya, karena kita itu bicara pikiran alam bawah sadar kita, dimana lagu itu termasuk dalam pikiran alam bawah sadar. Makanya hati-hati dalam mendengarkan lagu, jangan sampai itu yang terjadi pada dirimu. Kebanyakan kamu mendengar lagu galau. Nah, ini sama seperti terdoktrin ya. Waktu kecil kita bilang kasih ibu, jadi anak-anak tahu bahwa oh, kasih ibu tuh sepanjang masa. Jadi dia happy, bebas pada saat kecil. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pada saat dia usia besar nanti tidak ada halangan, hambatan, rintangan untuk dirinya. Kenapa? Karena ibu ikhlas. Ini contoh. Karena saya merasakan di sini ada energi dari keluarga juga ya, yang akhirnya bingung juga ya. Mana mau memilih antara keluarga besar atau keluarga intinya gitu. Terutama ada yang perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Jadi tidak bisa memilih cintanya atau cintanya kepada keluarga, ya, orang tua dan lain-lain. Nah, ini ekspektasinya nih tidak sesuai dengan maksudnya harapan dia gitu, tidak sesuai ekspektasi. Dimana kalau memang orang itu mencintaimu, berarti dia akan betul-betul tulus cinta tanpa syarat. Berarti kan ibu, contoh kalau orang tua ya, kita bicara orang tua dulu, karena saya lihat di sini ada orang tua yang toksik juga. Saya merasakan energi dari orang tua ini bukan hanya orang tua kandung ya, ada juga orang tua yang kamu anggap tua, mungkin pimpinanmu yang toksik gitu, ya, yang mana dia memberikan ini saya kasih kamu, ada beberapa juga saya merasakan di sini energinya ya, saya kasih kamu ini, dikasih duluan, dikasih kamu tuh kasih servis duluan gitu, tapi ternyata kamu masuk dalam jebakannya. Macam kalau dalam dunia kerja, saya kasih kamu ini ya, iming-iming, dan mungkin ada bukti juga gitu, iming-iming bahwa wah saya kasih kamu rumah, fasilitas kalau kamu kerjanya bagus. Jadi kamu merasa bahwa saya belum kerja bagus aja sudah begini, apalagi kalau saya kerja bagus. Padahal kamu tidak tahu bahwa ternyata kamu dimanfaatkan ya. Nah, ini harus hati-hati kalau di awal sudah menggebu gitu. Sama dengan cinta, kalau kita cinta menggebu kan kita nggak pakai logika ya. Jadi terkadang di mabuk asmara, di mabuk cinta itu hati yang dominan. Jadi logika kita nggak main. Pada saat kita tersakiti baru logika kita baru main ya, baru sudah
sudah tahu bahwa sudah terlambat gitu, sudah terjadi. Ya, yang semesta mau sampaikan kepada kalian, kalau kamu mendapatkan orang tua toksik, ya apa yang harus kamu lakukan? Kan jangan, mungkin ada yang berpikir, saya nggak mau jadi anak durhaka. No, bukan anak durhaka. Tapi kamu di sini sudah tahu bahwa tugas kamu itu saat ini di mana, prioritas kamu itu di mana. Bukan berarti saya mengajarkan kamu untuk durhaka ya, tidak. Tapi kalau kita bicara pengkhianatan di sini, ada beberapa yang saya merasakan di sini bahwa istrinya pergi atau suaminya pergi ya, meninggalkan atau berkhianat, tetapi dia tidak lihat dia berkhianat itu kenapa sampai dia pergi. Karena saya merasakan di sini ada ikut campur pihak ketiga, yaitu orang tua, ataupun mungkin yang tadi saya bilang ya, masalah kekurangan duit. Mungkin dulu di awal itu kerjanya bagus ya, tiba-tiba sekarang kerjanya nggak bagus, akhirnya kecewa. Makanya jangan juga memberi iming-iming palsu kepada orang gitu. Akhirnya orang itu pergi karena dia merasa bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, dimana yang dia harapkan lebih ternyata dia nggak dapat. Itu akhirnya dia kecewa, ya. Jadi kita bicara pengkhianatan ini, saya merasakan di sini pengkhianatan ini sebenarnya bukan pengkhianatan tapi kekecewaan ya. Karena dia berkhianat, dia pergi meninggalkan itu karena ada sebab. Ya, saya merasakan energinya di sini. Kenapa ya dia meninggalkanku, Kaica? Padahal kamu nggak tahu, ya. Memang kamu tahu dia pergi meninggalkan, tapi penyebab meninggalkan kamu itu apa? Yang mana kamu tidak introspeksi diri. Itu awal mula pengkhianatan itu karena apa? Karena ya ekspektasinya ingin hidup enak, hidup ingin santai, hidup penuh kemewahan, itu di awal. Tapi pada saat kamu tidak, dan kamu berikan, dan akhirnya dia merasa bahwa saya tersanjung, saya dijadikan raja ataupun ratu di hatinya dan di dunia nyata juga gitu. Tetapi pada saat kesini-sini tidak sesuai lagi seperti dulu, dan akhirnya dia kecewa. Kenapa? Karena yang dia inginkan itu adalah pelayanan, kestabilan, ya, kemewahan. Ya sama seperti kasih ibu kan, dulu dia mengajarkan bahwa kasih ibu sepanjang masa waktu kecil, jadi anak-anak itu nggak merasa beban loh. Tetapi pada saat sudah dunia kerja, ya ibunya macam, kamu harus begini nak, kamu diatur-atur. Akhirnya apa? Bentrok sama istrinya merasa diduakan, tidak diperhatikan, masih ada intervensi dari orang tua, dan akhirnya dia pergi. Akhirnya kamu bilang pengkhianatan. Ini contoh, ini energinya juga bisa terbolak-terbalik. Ya, kalau ini terjadi pada dirimu, berubahlah, introspeksi diri. Tetapi kalau tidak ini terjadi pada dirimu, berarti ya ini anggap jadi pelajaran untukmu ke depannya supaya jangan terjadi lagi. Ya, kita bicara pengkhianatan cinta, ini cinta bukan hanya dari pasangan, tetapi dari siapapun yang kamu rasa orang yang kamu sayang, tetapi akhirnya berpaling gitu. Padahal kamu tidak tahu bahwa kenapa sampai dia berpaling. Nah ini ya, makanya kalau memang kamu mau dia betul-betul sayang padamu, jangan punya ekspektasi gitu. Ya sudah, ikhlas aja. Kalau memang mau kasih ya ikhlas aja. Dia pergi ya sudah, berarti memang dia jodoh saya sampai di situ. Nah ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu, itu harus menerima dulu keadaanmu. Terus kamu move on, belajar, bukan nangis. Ya. Kalau dia menjadi milikmu, dia akan kembali padamu. Tapi kalau dia bukan milikmu, seberapapun besarnya kamu akan melarang dia atau menariknya, dia nggak mau. Makanya semua itu dari hatimu dulu, bisa menerima tidak keadaan ini. Ya, ada yang bilang, Kaica, suami saya diambil orang, saya dikhianati. Dia pergi dengan wanita lain atau pria lain. Ya, ekspektasi dia dulu apa kepada kamu sampai sekarang dia pergi meninggalkan kamu? Itu kan semuanya dari ekspektasi dia yang tidak terwujud. Yang dia inginkan tapi ternyata realisasinya di dunia nyata itu nggak sesuai. Itu kan akhirnya dia pergi, itu saja. Kalau dia memang ekspektasinya dari jiwa, dari hati untuk dirimu, kamu mau jadi manusia apa kek yang mungkin dia nggak akan peduli, dia akan tetap bersamamu. Tetapi kalau ekspektasinya contoh seks, kamu sudah mungkin tidak memberikan, ya dia pergi mencari orang lain. Body kamu pada saat kamu sudah gemuk, ya
dia akan pergi mencari orang lain. Karena apa? Ekspektasinya dia mau mencari body bagus, dia mau mencari kenyamanan. Kalau kamu ribut-ribut marah-marah, ya dia nggak betah. Jadi harus pertama itu menerima dulu dirimu apa adanya, introspeksi apa yang harus ada pada diriku. Saya harus menerima. Kalau memang kondisinya dia pergi, berarti orang itu memang bukan mencintai saya dari jiwa, dari hati. Karena ekspektasinya ternyata wah dia mau cewek cantik. Jadi kalau ekspektasi ini orang ke kamu itu pertama dari body kamu, dari muka kamu dan body kamu tuh kan nggak akan paten ya, nggak akan abadi ya. Jadi suatu saat nanti jangan heran kalau dia pergi berpaling. Kenapa? Muka kita Pak seiring usia itu akan keriput, body mungkin sudah agak, kalau apalagi kalau seandainya wanita ya, lahiran udah kendor atau apa, ini contoh. Itu alami. Kalau kamu punya uang ya kamu juga bisa pergi operasi plastik atau apa ya, terserah ya. Tetapi itu juga tidak abadi. Mungkin 2-3 tahun ya pasti kendor lagi apa ya gitu. Karena tidak abadi. Jadi suatu saat nanti dia berpaling dari dirimu, jangan kaget. Kenapa? Ekspektasinya muka cantik, body seksi. Ya. Nah itu, sama dengan dunia pekerjaan juga. Ya. Dunia pekerjaan itu kan contohnya bos sudah kasih kamu dengan harapan kamu bisa mengerjakan itu ya. Itu kan ibaratkan jebakan juga, ataupun ya bahasanya dalam tanda kutip, kalau bahasa bagusnya adalah memberikan support ya. Tapi pada saat pimpinanmu merasa bahwa kamu itu tidak sesuai atau tidak seloyal lagi, ataupun sudah kemampuannya sudah berkurang, ya berarti otomatis digantikan dengan orang yang lebih dari dirimu. Kamu merasa wah saya sudah nggak di ini ya, saya berkhianat, saya dihianati. No, karena ekspektasi orang dulu yang kamu lihat. Kamu mau menikahi saya, kalau kita bicarain lagi ya, kembali lagi ke pasangan ya. Kamu menikahi saya itu karena apa? Oh, karena saya cinta. Cinta itu nggak abadi. Pada saat dia marah-marah kamu cinta. Jangan hanya cinta doang, karena sesaat. Cinta itu kan mungkin dari fisik, dari wajah. Pada saat dia marah kamu cinta tidak? Pada saat ataupun dia ya, pada saat dia lagi jelek bangun tidur, nggak rapi, nggak make upan ya, atau mungkin dia belum mandi bau bawang, kamu cinta tidak? Atau dia cinta kamu tidak? Nah ini kenapa orang berpaling itu karena tidak sesuai ekspektasi dia. Itu aja. Begitupun kamu. Jadi carilah orang itu yang betul-betul menerima kamu apa adanya dari jiwa. Bukan menerima kamu apa adanya dari mulut. Bibir doang, omong doang. Ya. Saya menerima kamu apa adanya. Pas dikasih apa adanya, kok berselingkuh. Nah itu kan berarti kan tidak konsisten. Karena hanya di mulut doang. Hanya ucapan saja. Ya. Begitupun ya tadi saya bilang pekerjaan. Kalau suatu saat nanti bosmu memberikan yang terbaik untuk dirimu, tapi ternyata dia tidak mendapatkan yang lebih baik dari dirimu ya, ataupun mungkin sudah ada penggantinya, ya kamu dilengsarkan, ya itu wajar. Kenapa? Karena ya dia mau orang yang contohnya harus bisa memenuhi semua target-target dia. Jadi kalau kita bilang di sini pengkhianatan itu karena orientasinya apa gitu terhadapmu. Tujuannya itu apa kepadamu? Itu yang kamu harus tahu. Ya, sama seperti ibu tadi kan saya bilang kasih ibu. Ya, anak-anak itu merasa tidak terbeban karena dia merasa bahwa nanti pada saat saya sudah besar saya itu santai, saya nyaman, saya happy, saya punya keluarga bahagia. Tetapi pada ekspektasi di lapangan, ya, waduh ternyata berat juga ya jadi anak dewasa. Mana sudah punya istri bingung ya. Mana uang susu lagi untuk anak ya, uang perawatan istri. Ini contoh kalau kamu cowok ya, apalagi kalau dibilang cowok gitu ya, anak ibu lagi. Karena ada beberapa orang-orang keluarga itu juga menjadi tulang punggung. Mungkin ibunya juga ada yang tidak minta ya, tidak semua. Tetapi ini saya coba bilang secara dari energi ibu-ibu yang toksik ya. Karena ini ada energi ibu yang toksik. Jadi kalau memang kamu merasa bahwa Kak Ica tidak ada ibu yang toksik, ibu-ibu saya tidak toksik, berarti readingan ini bukan untukmu yang seorang ibu.
Karena ada dari Taurus lainnya. Ini energi general ya, jadi energi banyak orang. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Energi dari ibu yang toksik, jadi membebankan semua ke anaknya. Apa-apa diatur, sudah punya istri masih diatur, masih di ini, masih di itu ya. Akhirnya dia bertengkar dengan istrinya. Ataupun mungkin kalau dia memilih istrinya, nanti dibilang anak durhaka. Nanti kalau dia memilih ibunya, dibilang anak mami sama istrinya. Jadi bingung juga. Nah ini sebagai kamu, kalau seandainya kamu sebagai orang tua ya sudah, ingat anak kamu nanti suatu saat nanti akan pergi, mempunyai dia tidak pernah bersama kamu lagi. Kita sayang oke, tapi berikan dia kesempatan untuk bisa membangun rumah tangganya sendiri. Makanya orang tua itu ya harus bisa mandiri juga. Tapi kan kayaknya nanti orang tua saya sudah tua, ya itu sekarang kembali kepada diri kamu ya, diri kamu bagaimana mengaturnya, bukan orang tua yang harus mengatur anak walaupun sudah tua ya. Makanya kalau kita jadi orang tua itu kadang-kadang kita berharap anak kita yang merawat kita suatu saat nanti, padahal kita tidak tahu bahwa apakah dia akan tetap bersama kita di suatu tempat ini ataukah bagaimana. Makanya kita kalau kita sekarang kondisi kita masih kuat ya, olahraga supaya jangan mempersulit hidup orang lain, terutama anak pada saat kita usia tua nanti. Nah itu ya, kalau sudah jadi tua Kak gimana Kak? Kalau orang tua ya sudah, berarti ya harus ikhlas. Ya, kalau kita mau kita beda ya, kalau orang tua sudah sakit ya, memang perlu perawatan ekstra. Dan itu kembali ke anaknya lagi. Tetapi ini ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya tuh orang tuanya itu dikte gitu. Jadi akhirnya bentrok. Dia bilang, wah istri saya mengkhianati, ataupun wah anak saya ini durhaka mengkhianati. Wah ini repot nih. Padahal dia tidak tahu pengkhianatan itu ada sebabnya. Nah begitu ya, jadi harus kamu lihat dulu ke cermin ya, orang ini suka saya ya dari apa, dari bodiku kah, atau dari wajahku, atau dari kantongku, atau dari hatiku. Lihat dulu sebelum kamu menikah. Kenapa orang banyak perceraian? Karena tidak sesuai ekspektasi mereka. Wah saya punya pasangan nih baik hati, terus cantik, lembut, halus, tutur katanya baik, sopan. Tetapi pada saat dia sudah dalam tekanan, istrinya berubah, dia kaget, wah tidak sesuai ekspektasi nih, dia udah berubah nih. Padahal memang karakter orang begitu, cuman karena pada posisi tekanan dengan posisi senang itu berbeda. Pada saat kita tertekan itu pasti kita akan mengeluarkan sifat asli kita. Tetapi pada saat kita senang, bahagia ya pasti baik-baiknya aja yang kita keluarkan. Nah itu, jadi harus bisa belajar dari dirimu dulu. Ataupun kamu juga yang belajar, saya cinta istri saya cinta pasangan saya ini dari apanya ya. Tapi kalau kamu macam contoh, karena dia ganteng, suatu saat nanti kamu jangan kaget kalau kamu ada yang lebih ganteng dari dia, kamu yang berpaling loh. Atau contohnya ya, karena dia kaya, suatu saat nanti dia miskin, kamu akan marah loh. Atau bahkan kamu meninggalkan dia karena tidak mau hidup susah. Ini contoh. Dan itu realita. Makanya saya bilang tadi, kamu harus bisa menerima keadaanmu saat ini dulu. Karena manusia itu kan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tidak ada yang sempurna. Di awal tadi saya bilang, kamu harus bisa mengenali dirimu. Saya punya kekurangan nih di mana? Kamu harus bisa menerima nasibmu dulu nih. Oh saya sekarang ternyata nih dikhianati karena saya kurang ini. Ya sudah, berarti kamu harus tahu bahwa semesta memisahkan karena dia tidak baik untukmu. Intinya kan gitu, bukan kamu menangisi ataupun yang lainnya, no. Tetapi kamu harus bisa mengerti akan kondisi kamu. Jangan sampai kamu tetap bertahan dengan dia, tetapi akhirnya kamu juga terseret mental kamu karena tidak bahagia. Semesta itu akan memberikan sesuatu masalah tuh selama kita masih, macam contoh ya, kamu berpikir begini, kok hidup saya begini-begini aja ya, kapan ya keluar dari masalah? Kamu tuh mampu sebenarnya. Kok hidup saya kayak gini ya? Berarti semesta tahu bahwa kamu itu tidak, ibaratkan gini, kok saya masih bertahan sama orang toksik ya, berarti kamu masih kuat bersama orang toksik itu. Tetapi kalau suatu saat nanti suatu saat nanti pasanganmu pergi dari dirimu, berarti semesta tahu bahwa oh kamu tuh sudah tidak sanggup bersama dia, jadi dia pisahkan. Ya kan ada tuh orang yang di luar sana ya,
sudah dikhianati, diselingkuhi, pokoknya macam-macam, tapi masih bisa memberikan pemaafan karena semesta tahu bahwa dia itu kuat. Dia itu kuat. Ataupun ada juga yang merasa bahwa saya ini kuat kalau yang penting dia tetap bersama Kak Ica. Saya kuat, oke. Dibandingkan nanti saya jadi janda atau duda. Ini contoh, ada beberapa seperti itu. Ataupun mungkin kondisinya ada yang berpikir, daripada saya pusing dengan orang toksik dan ini mendingan saya jadi janda atau duda. Dia kuat untuk bisa menerima judge dari publik. Ada kan yang tidak bisa menerima judge dari publik. Tidak apa-apa, saya pendam sendiri. Yang penting keluarga saya aman. Ya, saya bertengkar dengan dia nggak jadi masalah. Yang penting satu orang yang ribut dengan saya, jangan saya mendapat penghakiman dari publik. Ada yang saya nggak nyaman kalau dengan dia, ya. Mendingan saya dapat penjelasan dari publik, ya, penghakiman dari publik. Tapi kan publik juga belum tentu tahu masalah saya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Kuatnya kita, mentalnya kita, ya, itu kan beda-beda. Jadi jangan pernah menjudge orang salah dan benarnya. Karena kita tidak di posisi mereka, kita hanya bisa berdoa mendukung mereka. Begitupun kamu dan dia. Kalau kamu dan dia sudah dipisahkan, berarti semesta tahu bahwa kamu sudah tidak cocok bersamanya, tidak mampu dalam hubungan ini. Bukan kamu menangisi. Yang kamu harus lakukan adalah introspeksi diri. Makanya tadi saya bilang, lihat dulu dirimu, terima dulu dirimu. Habis itu pada saat menjalin hubungan lagi, kamu harus tahu bahwa ini orientasi orang ini apa. Jangan asal comot. Ujung-ujungnya nanti ya kamu sakit hati itu karena ketidakluaran kamu, kelalaian kamu. Nah itu ya, jadi ini yang saya cuma kasih kata kuncinya bahwa kamu harus bisa lihat orientasi orang itu apa ke depannya. Dia maukah kamu dari hati jiwamu, ataukah karena cantikmu, seksimu, atau karena kayamu, atau karena apa. Nah ini jangan bilang kayak dia kemarin bilang saya cinta apa adanya. Ya di mulut saya tadi kan saya bilang di mulut saja. Hati bagaimana? Oke, jadi seperti gitu ya, yang mungkin harus kalian lihat ya. Semoga ke depan hidupmu lebih baik lagi ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.